Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah sintaksis, kami dari kelompok 2 kelas A akan memaparkan materi mengenai analisis kalimat berita yang telah kami diskusikan sebelumnya. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 dari kelas A. Yang pertama ada Muhammad Matin Erca Handika dengan NIM akhir 53, kemudian ada saya, Nihla Izzatina Setra Alia dengan NIM akhir 61, dan juga Yulia Diva Karima dengan NIM akhir 83. Memasuki analisis kalimat berita pertama, yakni Timnas Bahrain memberikan peringatan kepada calon lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seusai mengalahkan Arab Saudi. Kemudian kami menganalisis frasa berdasarkan kelas kata pada kalimat berita tersebut dan kami mendapati hasil bahwa frasa Timnas Bahrain merupakan frasa nominal, peringatan kepada calon lawan-lawannya merupakan frasa nominal, kepada calon lawan-lawannya merupakan frasa preposisional, calon lawan-lawannya merupakan frasa nominal, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan frasa preposisional, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan frasa nominal, Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan frasa nominal, zona Asia merupakan frasa nominal, seusai mengalahkan Arab Saudi merupakan frasa nominal, seusai mengalahkan merupakan frasa verbal, dan Arab Saudi merupakan frasa nominal. Baik, analisis yang selanjutnya adalah analisis kata. Timnas Bahrain memberikan peringatan kepada calon lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seusai mengalahkan Arab Saudi. Timnas Bahrain sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, peringatan kepada calon lawan-lawannya sebagai objek, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai keterangan tempat, seusai mengalahkan Arab Saudi sebagai keterangan waktu. Sehingga dalam kalimat ini memiliki pola gatra subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Selanjutnya adalah analisis klausa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalimat ini memiliki pola subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Dalam kalimat ini hanya terdapat satu subjek dan predikat saja. Maka dari itu, kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Analisis yang terakhir adalah analisis kalimat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya di analisis klausa, bahwa kalimat ini hanya memiliki satu klausa, hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Maka dari itu, kalimat ini merupakan kalimat tunggal. Selanjutnya kita beralih ke kalimat berita yang kedua. Hartoko menjelaskan jasad RC pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rongsok di sekitar bendungan pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian analisis frasa berdasarkan kelas katanya, yaitu Hartoko menjelaskan jasad RC pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rongsok di sekitar bendungan pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai frasa nominal dengan inti frasanya yaitu Hartoko. Kemudian jasad RC pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rongsok di sekitar bendungan pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai frasa nominal. Inti frasanya yaitu jasad RC. Kemudian rongsok di sekitar bendungan pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai frasa nominal dengan inti frasanya yaitu warga. Kemudian warga yang sedang mencari rongsok sebagai frasa nominal dengan inti frasanya yaitu warga. Lalu di sekitar bendungan pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai frasa preposisional dengan inti frasanya yaitu di
di sekitar bendungan. Kemudian pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, sebagai frasa preposisional dengan inti frasanya pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai frasa preposisional dengan inti frasanya pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian analisis gatranya, Hartoko sebagai gatra subjek menjelaskan sebagai gatra predikat, jasad RC pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rongsok di sekitar bangunan pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai gatra objek. Di dalam gatra objek sendiri terdapat gatra subjek yaitu jasad RC pertama kali ditemukan sebagai gatra predikat oleh warga yang sedang mencari rongsok sebagai gatra objek di sekitar bendungan sebagai keterangan tempat pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat sebagai keterangan waktu. Dapat disimpulkan bahwa pola gatranya yaitu subjek predikat objek. Gatra objeknya terdapat pola subjek predikat objek keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Selanjutnya, analisis klausanya ada dua klausa karena terdiri dari dua pola subjek dan predikat. Dengan dasar teorinya, satu klausa itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Di sini sudah disajikan bahwa analisis klausanya pada satu kalimat ini terdapat dua klausa. Yang pertama, yaitu satu kalimat ini ada subjek, predikat, objek, kemudian di dalam gatra objek itu terdapat subjek dan predikat. Jadi ada dua pasangan subjek dan predikat. Analisis kalimatnya yaitu ada kalimat majemuk, disebut kalimat majemuk bertingkat karena terdapat dua klausa dalam satu kalimat. Demikianlah paparan materi Salindia yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan paparan kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.